Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan yang sebelumnya, tidak samaan. Terakhir kita di ketidaksamaan derajat tinggi ya. Tadi kita sudah mempelajari linier, kuadrat, dan bilinier. Nah, sekarang kita akan masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, di sini yang menurut saya lebih seru ya. Oke, jadi tidak sama nilai mutlak. Kita harus mengenal dulu apa itu nilai mutlak. Definisinya ya adalah seperti ini. Ini mutlak X itu sama dengan min X kalau X-nya kurang dari 0. Nah, dia akan sama dengan X kalau X-nya lebih besar sama dengan 0. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau mutlak 5 gitu saja ya. Mutlak 5 berarti dia kan sudah positif ya. Berarti ya dia sama dengan 5. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan mutlak min 4, oke. Mutlak min 4, karena min 4 negatif, kita pakai yang atas, ya kan? Berarti hasilnya kita negatifkan. Min 4, hasilnya 4. Oke. Sebenarnya definisinya seperti itu. Cuma kita mengenalnya nilai mutlak ya hasilnya selalu positif seperti itu. Nah, sekarang kita perlu definisinya untuk mengerjakan yang lebih jauh. Sifat-sifatnya sudah kita kenal dari dulu ya. Kalau kita kali mutlak A B itu berarti mutlak A dikali mutlak B sama. Kalau kita bagi juga sama. Mutlak A bagi B itu sama dengan mutlak A dibagi dengan mutlak B. Kemudian yang ketiga ini adalah persamaan segitiga, berarti mutlak A plus B kurang dari sama dengan mutlak A ditambah mutlak B. Ya, begitu juga dengan sifat yang keempat. Oke, ini cuma sebagai info saja menurut saya. Nah, sekarang yang lebih penting adalah yang berikutnya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai ini, mutlak X kurang dari 7, artinya apa? Artinya kita akan mempunyai X kurang dari 7 dan min X kurang dari 7. Oke. Kenapa kok bisa seperti ini? Dari sini, ini tadi adalah kita peroleh dari definisinya. Jadi kalau X-nya positif, berarti kita akan punya X kurang dari 7. Sedangkan kalau X-nya negatif, berarti kita akan punya min X kurang dari 7. Seperti itu. Nah, kalau sudah, kita akan peroleh seperti ini ya. Ini dikalikan min 1. Jadinya X-nya lebih besar dari min 7. Tandanya berubah ya. Nah, oke. Artinya 2 ini kan kita pakai dan, kemudian kita bisa satukan. Min 7-nya batas bawah, 7-nya batas atas. Jadi kita peroleh seperti ini. Artinya apa? Kalau misalkan kita punya mutlak kurang dari sesuatu, berarti dia itu sama dengan yang di dalam mutlaknya, yaitu X, berada di antara negatifnya sesuatu tadi dan positifnya sesuatu tadi. Oke. Nah, itu kalau kurang dari. Sekarang kalau lebih besar, berarti mutlak X lebih besar dari 9, artinya apa? Sama seperti tadi. Jadi dia itu X-nya lebih besar. Oke, X-nya lebih besar dari 9, atau min X lebih besar dari 9. Oke. X-nya lebih besar dari 9 atau X-nya kurang dari min 9. Oke. Kalau sudah, berarti kita kan kalau misalkan digambarkan nanti yang satu itu ke arah kiri, yang satu ke arah kanan. Nah, berarti X lebih besar 9 atau X kurang dari min 9. Sudah seperti itu saja. Artinya apa? Artinya secara umum kita dapat menuliskan sebagai berikut. Kalau X mutlak X kurang dari A, artinya X itu berada di antara min A sampai A.
Kalau mutlak X lebih besar dari A, berarti X lebih besar dari A atau X kurang dari min A. Oke. Selanjutnya, ini kita langsung masuk ke contoh saja. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ikut. Oke, yang nomor 1, mutlak X min 8 kurang dari 5. Berarti kalau tadi kita punya mutlak X kurang dari A, berarti X-nya antara min A sampai A. Oke. Nah, di sini yang di dalam mutlak adalah X min 8. Berarti ya sama saja. Kita akan memperoleh X min 8 ini akan antara min 5 sampai dengan 5. Seperti itu. Jadi step ini adalah step yang pakai definisi ya. Pakai yang atas ini. Kalau digunakan itu bagus. Kalau langsung ke sini juga tidak ada masalah. Karena kita sudah pakai sifatnya tadi yang sudah kita cek. Jadi X min 8 berada di antara min 5 sampai 5. Kemudian tinggal kita hilangkan min 8-nya. Kita perluas, kita jumlahkan dengan 8. Jadi min 5 tambah 8, min 5 tambah 8 itu 3 ya, bukan min 3. Kemudian 5 ditambah 8, 13. Oke, jadi karena X antara 3 sampai 13, jadi himpunan penyelesaiannya, oh ini plus ya, oke, berarti dia 3 sampai dengan 13, 3,13, nah tidak ada sama dengannya, berarti kurungnya kurung biasa. Oke, lanjut. Untuk yang kedua, nah sekarang yang lebih besar. Kalau tadi kurang dari, saya lebih suka yang kurang dari, simpel ya. Nah, kalau lebih besar, ya tidak kalah simpel juga. Jadi di sini tinggal kita yang di dalam kurung, ini lebih besar dari 5, atau kurang dari min 5. Seperti itu saja. Berarti kita akan punya seperti ini. 6x min 9 lebih besar sama dengan 5, atau 6x min 9 kurang dari sama dengan min 5. Langsung kita pakai sifat yang tadi juga. Oke, berarti kita selesaikan satu persatu. Yang kiri dulu, berarti 6x lebih besar sama dengan 5 plus 9, 14. Oke, yang kanan berarti 6x kurang dari sama dengan min 5 tambah 9 itu 4. Oke, jadi X-nya lebih besar sama dengan 14/6 atau 7/3. Atau X-nya kurang dari sama dengan 4/6 atau 2/3. Oke, dari sini berarti kita akan peroleh yang pertama X-nya lebih besar 7/3. Berarti 7/3 sampai dengan hingga. Karena ada sama dengannya, berarti kurungnya kurung iku. Kemudian gabung dengan X kurang dari sama dengan 2/3. Berarti minta hingga sampai dengan 2/3. Karena ada sama dengannya, berarti dia kurung iku. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan seperti ini? Ya, di sini dia akan sama saja seperti tadi, kurang lebih ya. Yaitu jadi di sini kita akan pakai yang definisi sepertinya. Jadi mutlak 5x min 8 kurang dari 6x plus 9. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau pakai sifat, berarti kan kita punya 5x gini ya, min 8, dia berada di antara ini. Yang pertama yang kanan adalah 6x plus 9 ini, atau bukan atau, dan yang kirinya adalah min 6x plus 9. Oke.
ini, berarti dari sini kita akan peroleh 2 ya. Oke, kita kerjakan satu persatu. Jadi 5x min 8 kurang dari 6x plus 9 dulu. Jadi kalau misalkan pakai definisi tadi, kita kerjakan satu persatu ya. Yang kanan sendiri, nanti yang kiri juga sendiri. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Berarti 5x min 8 kurang dari 6x plus 9. Dan 5x min 8 lebih besar dari, ya kan, 5x min 8 lebih besar dari min 6x plus 9. Oke, dari sini berarti 6x-nya pindah ke kiri, jadi dikurangi 6x, 5x dikurangi 6x hasilnya min x, kemudian 9-nya sekalian, atau kalau saya sih min 8-nya saya pindah ke kanan ya. Min 8 pindah ke kanan jadi plus 8, 9 tambah 8, 17. Jadi kita punya min x kurang dari 17, kemudian dikali negatif, akhirnya kita peroleh x-nya lebih besar min 17. Oke, kemudian yang sebelahnya, oke, yang satunya berarti 5x lebih besar dari min 6x plus 9. Oke, berarti kita selesaikan dulu yang ini ya, biar tidak ada salah paham. Ini jadinya min 6x min 9. Begitu ya. Min 6x-nya pindah ke kiri jadi plus 6x. Jadi 5x plus 6x, 11x. Kemudian min 8 pindah ke kanan. Jadinya min 9 ditambah 8. Min 9 ditambah 8 jadinya min 1. Oke. Jadinya 11x lebih besar dari min 1. Kemudian dibagi 11, x-nya lebih besar dari min 1 per 11. Oke. Iya, berarti kita akan punya x-nya, jadi di sini kita perlu garis bilangan untuk ngeceknya. Yang pertama, x-nya lebih besar dari min 17, berarti ini ke kanan. Seret, lebih besar. Kemudian x-nya juga lebih besar dari min 1 per 11, berarti ke kanan juga. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah yang dilewati oleh kedua hal ini. Jadi, dia adalah yang ini. Oke. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah min 1 per 11 sampai dengan tak hingga. Karena lingkarannya putih atau cuma lebih besar saja, nggak ada sama dengannya, tadi kurungnya kurung biasa. Oke. Lanjut. Mutlak 4 plus 6 per X lebih besar dari 3. Oke, masih sama caranya. Jadi, kalau pakai definisi itu, oh ini pakai sifat langsung ya. Jadi, sifatnya karena lebih besar, berarti yang di dalam mutlak ini lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari min 3. Oke, berarti lebih besar dari 3 dulu, tulis seperti itu, atau yang lebih kecil dari min 3. Karena dikali min tandanya berubah, gampangnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana yang seperti ini? Yang seperti ini berarti sama saja, kita pindah ke kiri, atau boleh, ini kalau saya akan jadi linier ya, untuk mempermudah. Jadi min 3-nya tak pindah ke kiri, jadinya plus 3, 4 tambah 3 jadi 7, 7 plus 6 per X kurang dari 0. Kemudian kita samakan penyebutnya, ini 7 per 1, jadinya dikalikan X per X. Jadinya 7X per X tambah 6 per X. Jadinya 7X plus 6 per X. Itu kurang dari 0.
Oke. Atau yang satunya juga langkahnya sama, 3-nya dipindah ke kiri, jadi 4 dikurangi 3 itu 1, kemudian samakan penyebut, jadinya 1 dikalikan X itu X plus 6 per E, lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita perlu melakukan ya, yang tadi. Kenapa kita belajar tidak sama bilinear adalah karena nanti ya, akan kita gunakan. Ini contohnya. Jadi kita cari pembuat 0 pembilang dan penyebut. Jadi di sini pembuat nolnya iya. Oke. Jadi di sini dia bisa juga seperti ini ya. Jadi kita cek apakah nanti hasilnya sama ya. Jadi 7x plus 6 atau pembilangnya ini kurang dari 0. Dan x-nya tidak boleh sama dengan 0. Ya. Oke, kemudian 7x kurang dari min 6, x-nya kurang dari min 6 per 7. Seperti itu. Oke, kita cek dulu apakah benar. Jadi kalau misalkan kita pakai bilinear, berarti kita punya min 6 per 7 sama 0 ya. Min 6 per 7. Oke, kemudian yang satunya adalah 0. Karena penyebutnya itu X, pembuat nolnya adalah 0 itu sendiri. Yang ini lingkaran putih. Oke, nolnya juga lingkaran putih. Ya. Kemudian kita cek ke sini ya. Kita ambil titik yang enak mana ya? 1. Di sini ada 1. Sebelah kanannya 0 itu ada 1 ya. Oke, kita masukkan 7 kali 1, 7 tambah 6, 13. Kemudian dibagi 1. Positif bagi positif, berarti yang sini positif. Ya, itu positif. Kemudian kita cek antara min 6 per 7 sampai 0. Wah, ini merepotkan juga ini. Ya, berarti anggap aja min setengah. Di sini ada min setengah gitu ya. Min setengah. Oke. 7 dikali min setengah berarti gampangnya min 3,5 gitu ya. Berarti min 3,5 tambah 6 itu positif, ya kan? Kemudian dibagi min setengah. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Kemudian yang sebelah sini, yang sebelah kirinya min 6 per 7, ambil saja min 1. Min 7 ditambah 6, min 1, bagi min 1. Negatif bagi negatif, dia positif. Oke, karena dia kurang dari 0, berarti kita ambil yang negatif. Jadi hasilnya adalah dia itu min 6 per 7 sampai 0. Gitu. Oke. Oh, sebentar. Sepertinya ini cuma menentukan ke atas ya, yang atas ini. Sambil kita lihat di sini dia nantinya masih tetap akan di garis bilangan. Oke. Ya, jadi di sini belum final. Ya, ternyata sama ya, seperti tadi. Oke. Berarti yang ini tadi adalah kita menentukan pembuat 0 atau batas-batasnya saja. Jadi X-nya itu min 6 per 7, min 6 sama batasnya 0. Ada 3 batas berarti di sini. Oke. Kemudian yang tadi masih sama, kita ambil yang ruas kanannya sudah dibuat 0. Jadi mutlak 4 plus 6 per X kurang dari kurangi 3 lebih besar dari 0. Oke, kita ambil yang ini. Kita cek yang di sebelah kirinya min 6, itu min 7. Ya. Jadi dimasukkan 4 ditambah 6 dibagi min 7. Oke, ini berarti ya
sekitar 4 dikurangi 6/7 berarti ya. 4 dikurangi 6/7 itu 3 lebih ya Mas Ian. 3 lebih, mutlaknya itu masih 3 lebih juga, 3 lebih sedikit, kurangi 3. Oke, berarti masih positif. Oke. Kemudian kita cek juga yang daerah lainnya. Tadi yang min 7 itu sebelah sini ya, berarti dia positif sudah. Kemudian kita cek yang antara min 6 sampai min 6/7. Kita ambil titiknya 5, min 5. Jadi kita akan memperoleh mutlak 4 plus 6 per min 5. Oke, jadi 4 min 6/5. Oke, 6/5 itu 1,2 ya. 1,2 berarti 4 dikurangi 1,2 itu 2,8. 2,8 dikurangi 3 dia hasilnya negatif. Oke. Ya, begitu pula dengan yang di antara min 6/7 sampai 0, ambil min setengah. Nanti dia ketemunya positif. Nah, kemudian untuk yang sebelah kanannya 0, ambil 1, dia ketemunya nanti juga positif. Nah, di sini ada contoh yang bagus, tidak selalu yang sebelahnya positif itu negatif, sebelahnya negatif itu positif. Nah, ini buktinya ada positif, negatif, positif, positif. Ya, hati-hati. Jadi perlu dicek kesimpulannya. Nah, jadi kita kan tadi cari yang lebih besar dari 0. Berarti yang positif ini dan ini ke kanan. Oke. Jadi kita akan peroleh yang sebelah kiri min tak hingga sampai min 6. Kemudian yang tengah itu min 6/7 sampai 0. Kemudian 0 sampai tak hingga. Oke. Ya, selanjutnya, nah, kalau misalkan mutlaknya ada 2, di kiri dan di kanan, bagaimana menyelesaikannya? Ya, ini kita pakai cara seperti waktu SMA, yaitu kita kuadratkan, intinya seperti itu. Jadi langkah pertama, kita lihat dulu, biar kelihatan. Ya. Jadi langkah pertama, di sini ada 4. 4 ini masukkan ke dalam dulu, tinggal dikalikan. Jadi 4x min 8. Oke, kemudian sudah, kita kuadratkan dua-duanya, kedua ruas. Oke, setelah dikuadratkan, kita peroleh, oke, ini silakan diingat lagi cara mengkuadratkannya bagaimana. Berarti 5x plus 2 kuadrat, jadinya 25x kuadrat, ditambah 2 kali 5 kali 2, berarti 20x, ditambah 4. Kemudian kurang dari 16x kuadrat min 64x plus 64. Kemudian ini jadi pertidaksamaan kuadrat. Oke, buat 0 ruas kanan. Ruas kanannya dibuat 0, jadi dipindah semua. Jadi kita peroleh 9x kuadrat tambah 84x kurang ini 60 kurang dari 0. Kemudian kita faktorkan. Ketemu x plus 10 dikali 9x min 6. Oke, jadinya kita akan punya yang dari yang pertama ini, kita punya x-nya sama dengan min 10. Yang kedua ini kita peroleh x-nya sama dengan 6/9. 6/9 itu 2/3. Oke. Kemudian jangan lupa kita cek titiknya. Kita ambil x sama dengan 0 di sini. Oke, kita masukkan ke yang ruas kanannya sudah 0. Nah, berarti yang ini. Kalau dimasukkan 0, 0 tambah 0 kurangi 60. Berarti di sini negatif. Oke, nanti di sini juga dicek. Di sini bisa diambil 1 gitu ya, gampang. Berarti 9 tambah 84 kurangi 60. Oke, dia masih positif. Kemudian yang ini diambil berapa ya? Min 11 gitu ya. Tapi hitungannya agak banyak. Nanti ketemunya positif. Jadi kesimpulannya kita ambil yang kurang dari 0. Kita ambil yang ini.
Oke, jadi kesimpulannya himpunan penyelesaiannya adalah min 10 sampai dengan 2/3. Karena cuma kurang dari, nggak ada sama dengannya, berarti batasnya tidak ikut, alias kurungnya kurung biasa. Oke, itu untuk pertidaksamaannya. Nah, di sini ada beberapa latihan soal di bukunya Bu Ari ya. Nanti bisa dicoba untuk latihan. Nanti untuk tugasnya akan saya berikan mungkin nanti malam ya. Oke, untuk dikumpulkan minggu depan. Santai. Oke. Ini juga masih ada yang lain. Oke, untuk materi ini saya rasa cukup. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung chat WA saya ya, seperti biasa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.